Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Hari ini jumpa lagi dengan Bu Fani dalam mata pelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan transformasi, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Simak penjelasan Bu Fani ya. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan sifat bayangan cermin. Kita tahu ya pada mata pelajaran fisika, di situ ada sifat-sifat pencerminan ya. Nah, di antaranya apa? Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak titik ke cermin. Itu salah satu sifat pencerminan yang nanti akan kita gunakan di dalam pencerminan suatu titik terhadap bidang koordinat kartesius. Sekarang yang pertama, jika titik A yaitu A, B dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh, coba kamu perhatikan. Bu Fani di sini punya contoh soal, saya punya titik A 2,4. Sini ya, saya letakkan dulu 2,4. Berarti titiknya adalah di sini, ini adalah titik A, yaitu 2,4. Kemudian titik ini akan saya cerminkan terhadap sumbu X. Ya. Jadi akan saya cerminkan terhadap sumbu X, yang berarti bahwa di sini jarak titik ke cermin, cerminnya adalah sumbu X, berarti di sini jaraknya adalah 4, sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi bayangannya berarti di sini ya. Nah, bayangannya berarti adalah di nih. Sekarang bayangannya adalah jadi 2,-4. Jadi berdasarkan sifat pencerminan, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau tadi titik 2,4, kita cerminkan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X, berarti bayangannya adalah jadi 2,-4. Maka di sini kita simbolkan, jika ada titik A, B, ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tadi yang dicontohkan adalah, tadi titik A-nya adalah 2,4, dicerminkan terhadap sumbu X, tadi bayangannya adalah jadi 2,-4. Ini tadi ya. Nah, secara umum bisa saya simpulkan kalau ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A, B. Jadi di sini A-nya tetap, yang berubah adalah B-nya ya. Jadi berlawanan tanda, kalau tadinya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Kemudian yang selanjutnya, jika titik A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang coba, ini tadi ya, saya punya titik A 2,4, kemudian sekarang saya cerminkan terhadap sumbu Y. Sifat pencerminan adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, berarti di sini bayangannya, ini adalah titiknya adalah negatif 2,4. Ya, jadi titik 2,4 tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y akan jadi negatif 2,4. Bisa kita tuliskan di sini tadi titik 2,4 saya cerminkan terhadap sumbu Y, itu bayangannya menjadi berapa tadi? Negatif 2,4. Ya. Jadi kalau terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah. Jadi secara umum bisa saya tuliskan titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah sama dengan negatif A, B. Bisa kalian pahami ya? Jadi sudah Bu Fani tadi contohkan di sini dari gambar kita cerminkan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Dengan cara yang sama, berarti kalau Bu Fani punya titik A, B, saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y sama dengan X di sini, maka bayangannya adalah jadi B, A. Misalkan Bu Fani punya titik A di sini adalah negatif 2,5.
saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X gitu ya. Maka bayangannya adalah sama dengan B, kita tukar berarti B, A, berarti 5, negatif 2. Sekali dipahami? Sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau pencerminan A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya. Kalau tadi terhadap Y sama dengan X, tukar tempat ya. Sekarang tukar tempat, tandanya juga berubah. Jadi, kalau ada A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah jadi negatif B, negatif A. Jadi, misalkan Bu Fani punya 7, negatif 2. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya adalah tukar, tandanya berlawanan ya. Tukar, sekarang jadi negatif B, berarti negatif B-nya adalah negatif 2, negatif A ya. Berarti bayangannya jadi berapa? 2, negatif 7. Sekalian pahami? Nah, sekarang yang pencerminan terhadap titik asal. Kalau ada A, B dicerminkan terhadap titik asal yaitu titik pusat, maka bayangannya adalah jadi negatif A, negatif B. Contohnya bagaimana? Kalau Bu Fani misalkan punya negatif 2, negatif 5. Ya, saya cerminkan terhadap titik asal O, 0,0. Maka bayangannya adalah jadi negatif A, berarti negatif A-nya adalah negatif 2, negatif B-nya adalah negatif 5. Berarti bayangannya jadi berapa? 2,5. Misalkan lagi Bu Fani punya titik B. Misalkan di sini adalah 8,4. Kalau saya cerminkan terhadap titik O 0,0, berarti bayangannya jadi apa? Tetap ya, tapi berlawanan tanda. Berarti negatif 8, negatif 4. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah jika titik A, B dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, ya. Maka akan diperoleh A, B terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurangi A, B. Karena di sini X ya, maka yang berubah adalah X-nya. Ya. Misalkan Bu Fani punya 2,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangannya adalah 2 kali H berarti 2 kali 3 dikurangi A dikurangi 2,5. Ya. Jadi yang tetap adalah Y-nya ya, karena di sini dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka bayangannya jadi berapa? 2 kali 3, 6, kurangi 2 berarti 4,5. Bisa dipahami? Lagi Bu Fani contohkan. Misalkan Bu Fani punya titik negatif 4, negatif 1 misalkan. Saya terjemahkan terhadap garis X sama dengan misalkan negatif 2. Ya. Maka bayangannya jadi apa? 2 kali H hanya adalah negatif 2 dikurangi A berarti dikurangi negatif 4, B. B-nya tetap ya. Berarti bayangannya jadi berapa? 2 kali negatif 2, negatif 4, ditambah 4, berarti 8. 8, negatif 1. Kamu pahami? Oke, sekarang yang selanjutnya. Jika titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Kalau tadi terhadap garis X sama dengan H, yang berubah adalah X-nya. Sekarang kalau garis Y sama dengan K, berarti yang berubah adalah Y ya. Yang X-nya tetap. Berarti kalau misalkan Bu Fani punya titik A, misalkan di sini negatif 2,5,
saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 misalkan, maka bayangannya jadi apa? A-nya tetap ya, berarti negatif 2, 2 kali K, berarti K-nya 2, dikurangi 5. Berarti bayangannya jadi negatif 2, 2 kali 2, 4, dikurangi 5, negatif 1. Misalkan lagi Bu Fani punya titik B. Misalkan di sini 4, negatif 2. Saya cerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3. Maka bayangannya gimana? Tetap ya, yang A berarti 4, 2 kali K, 2 kali negatif 3 dikurangi, ini dikurangi B, B-nya negatif 2. Berarti bayangannya jadi berapa? 4, 2 kali negatif 3, negatif 6, negatif 6 ditambah 2, berarti negatif 4. Ya, bisa dipahami? Nah, baiklah anak-anak, Bu Fani simpulkan di sini dari apa yang sudah Bu Fani jelaskan tadi. Jika Bu Fani punya titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi A, negatif B. A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya jadi negatif A, B. Ya, seperti apa yang sudah Bu Fani jelaskan di sini. Anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Fani tentang materi yaitu pencerminan. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus berlatih, jaga kesehatan, dan yang penting berdoa dan beribadah. Jumpa lagi dengan Bu Fani pada video-video selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.